news is emerging from the Samande Dam in Burkina Faso, where an ambitious initiative championed under the leadership of President Ibrahim Traoré. His Faso-Mebo initiative, an ambitious plan to modernize the Sahel country. Burkina Faso has opened 3 modern tomato processing plants, including Di negara-negara berkembang, isu soal proyek infrastruktur pemerintah yang mangkrak sudah menjadi kabar yang familiar. Mereka sudah terbiasa nih dengar janji manis pejabat waktu rapat, yang begitu ganti kepemimpinan, kebijakannya langsung ganti lagi, dan proyeknya hilang gitu aja. Belum lagi soal pasar lokal cuy. Berapa kali kita ngelihat petani atau pengusaha kecil gulung tikar, cuma gara-gara produk lokal mereka tergilas sama barang impor murah yang masuk tanpa henti. Pada akhirnya ya cuy, kita seolah nih dipaksa buat percaya kalau negara berkembang emang akan selalu tergantung sama negara maju, baik itu lewat utang luar negeri, impor bahan baku, atau bantuan asing. Tapi coba deh cuy, bayangin nih kalau ada satu negara yang mendadak memutus siklus itu. Sebuah negara di Afrika Barat yang selama puluhan tahun dicap miskin, terbelakang, dan cuma masuk berita internasional kalau ada konflik. Tapi tiba-tiba dalam waktu yang tergolong singkat ya cuy, mereka nih melakukan sesuatu yang terbilang ekstrim. Negara ini nekat nih bangun jalan tol 8 lajur, bangun rumah sakit, universitas, bangun pabrik susu, pabrik deterjen, sampai kereta api baru. Dan yang bikin geleng-geleng kepala ya cuy, semuanya dibiayai pakai duit sendiri. Gak ada utang ke IMF, gak ada pinjaman Bank Dunia, dan gak ada campur tangan pihak asing. Ini bukan skenario film nih cuy, ini beneran kejadian di Burkina Faso, sebuah negara landlocked alias gak punya laut sama sekali. Dan otak dibalik semua ini cuma satu orang, seorang kapten militer umur 30-an yang naik jadi presiden lewat kudeta tahun 2022. Namanya Ibrahim Traoré. Nah, pertanyaannya nih cuy, gimana sih caranya negara yang secara ekonomi harusnya hidup dari bantuan asing malah lagi ngebut bangun infrastruktur di hampir semua sektor sekaligus? Pertanian, industri, jalan raya, rumah sakit, sampai energi. Ini bukan proyek asal jadi buat pencitraan doang. Ini bagian dari strategi besar yang tujuannya cuma satu, bikin Burkina Faso nggak butuh lagi sama negara luar. Kemandirian total. Nah, di video ini gue bakal ajak lu muter satu-satu sektor yang lagi digarap Burkina Faso ini. Dari sawah dan pabrik tomat di pelosok, sampai jalan tol raksasa yang lagi dibangun 24 jam nonstop. Balik lagi sama gue Alika Putri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah makan dan sudah cukup istirahat ya tentunya, supaya lu bisa dengerin cerita gue sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya ya coy, jangan lupa nih buat like, comment, and subscribe video ini, biar channel ini makin berkembang dan kita bisa terus bahas info seru bareng-bareng. Ketika Ibrahim Traoré naik menjadi presiden di Burkina Faso, hal pertama yang dikerjain itu justru soal paling basic nih coy, yaitu makan. Karena logikanya sederhana ya coy, percuma lu punya pabrik keren atau jalan mulus kalau rakyat lu masih kelaparan. Mau makan aja masih harus impor dari luar negeri. Jadi mereka mulai dari akar dulu nih, yaitu dari sawah dan ladang. Salah satu proyek paling gede di sektor ini namanya Proyek Ketahanan Pangan Samendeni. Samendeni ini cuy sebenarnya merupakan bendungan. Bendungan ini sendiri udah mulai dibangun dari tahun 1990-an dan diresmiin tahun 2019 oleh Presiden Burkina Faso saat itu, Roch-Marc Christian Kabore, dengan kapasitas lebih dari 1 miliar meter kubik air nih coy. Tapi yang bikin menariknya lagi, di era Traoré ini bendungan itu digenjot fungsinya jadi lebih maksimal. Airnya nggak cuma buat irigasi sawah, tapi air dari bendungan ini juga dimanfaatkan nih untuk sektor perikanan. Akhirnya ya coy, banyak peternak ikan di Burkina Faso mulai uji coba nih coy, budidaya ikan pakai keramba apung di atas bendungan itu, kerjasama dengan produsen benih lokal. Bayangin deh coy, cuma modal satu bendungan aja ya bisa mengairi ribuan hektar sawah sekaligus ngasih makan kolam-kolam ikan di sekitarnya. Belum cukup sampai situ aja nih cuy. Nah, pemerintahan Burkina Faso juga telah memikirkan nih strategi ketika para petani dan peternak berhasil panen. Karena itu, agar hasilnya maksimal, pemerintah Burkina Faso mulai ngebangun nih pabrik-pabrik pengolahan hasil tani di dalam negeri. Contohnya
Akhirnya mereka bikin nih unit pengolahan tomat lokal buat diubah jadi produk siap pakai. Nah, langkah ini bikin petani nggak bakal rugi banget pas musim panen tiba. Mungkin lu bingung ya, kok bisa pas panen petani malah rugi? Jadi logikanya gini nih coy, saat musim panen tuh pasar itu bakal kebanjiran stok tomat secara berlebihan. Nah, karena sifat buah tomat itu cepet busuk dan nggak bisa disimpan lama di gudang kayak padi, para petani akhirnya terpaksa perang harga dan menjual murah ke tengkulak daripada dibuang sia-sia nih cuy. Nah, ujung-ujungnya harga tomat di pasar hancur. Disinilah pemerintah Ibrahim Traore berpikir, gimana caranya ketika musim panen tiba, para petani tomat ini tidak rugi ya? Nah, disinilah pabrik-pabrik ini jadi penyelamat. Mereka bakal memborong nih surplus tomat segar dari petani dengan harga yang adil nih coy. Lalu diolah menjadi produk olahan tomat seperti pasta tomat, saus tomat, jus tomat, sampai tomat kering. Padahal ya cuy, Burkina Faso ini produsen tomat terbesar keempat loh di Afrika Barat dengan hasil panen tembus 313.000 ton. Tapi anehnya pada tahun 2022 mereka masih harus impor sekitar 23.000 ton tomat. Makanya pemerintah langsung gerak cepat nih memotong ketergantungan impor ini lewat dua pabrik raksasa. Pertama Sofato di kota Yako. Pabrik ini nih cuy dibangun di atas lahan 1 hektar dan sanggup mengolah sampai 100 ton tomat per hari. Nah yang kedua ada Sopto di Bobo Dioulasso, dibuka akhir tahun 2024 kemarin. Pabrik ini bisa mengolah sampai 6 ton tomat per jam untuk memproduksi pasta tomat merek lokal bernama Adia. Selain itu, mereka juga bangun nih fasilitas pengolahan mangga dan kacang mete di daerah Bobo Dioulasso, tepatnya di kawasan Penny yang emang dari dulu terkenal nih sebagai pusatnya kebun mangga di Burkina Faso. Jadi ya cuy, daripada cuma jual buah mentah yang murah, mending mereka olah dulu biar harga jualnya jauh lebih mahal. Hasilnya, mangga segar dari petani disulap jadi produk ekspor premium kayak mangga kering, jus, sampai selai mangga buat kebutuhan industri makanan. Yang bikin gue salut ya cuy, pemerintah juga nggak lupa nih sama petani kecil di desa-desa. Mereka ngebagiin paket alat pertanian dan bibit unggul ke daerah atau orang-orang yang kena dampak konflik atau terpaksa harus pindah rumah gara-gara proyek pembangunan. Kayak yang terjadi di sekitar Samendeni, di mana penduduk 8 desa harus dipindah. Terus sebagai gantinya mereka dikasih nih sekolah baru, pusat kesehatan, sumur bor, sampai bibit jagung dan kacang-kacangan biar bisa langsung nanam lagi di lokasi baru. Jadi intinya ya cuy, sebelum ngomongin hal-hal yang kelihatan keren kayak pabrik atau rel kereta, nah si Burkina Faso ini mastiin dulu rakyatnya bisa makan dari hasil bumi sendiri. Nah begitu pondasi pangan ini mulai kuat, langkah selanjutnya jadi lebih masuk akal. Ngubah bahan mentah itu menjadi barang jadi di dalam negeri sendiri. Dan ini yang bakal kita bahas selanjutnya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin sawah dan pabrik olahan makanan, sekarang kita naik level lagi nih coy, ke industri manufaktur. Nah, di bagian inilah ambisi Burkina Faso buat lepas dari ketergantungan impor paling kelihatan jelas. Contoh pertamanya ada di industri tekstil. Mereka punya pabrik namanya Sofacop yang sekarang direvitalisasi buat mengolah kapas lokal. Fakta menariknya ya coy, Burkina Faso ini sebenarnya salah satu produsen kapas terbesar di Afrika. Tapi apesnya, selama bertahun-tahun, kapas mereka selalu diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah. Nah, ketika mereka butuh kapas medis atau bahan sanitasi buat kebutuhan rumah sakit dan rumah tangga, mereka malah harus impor lagi nih cuy, dari luar negeri. Miris banget gak sih cuy? Negara dengan produsen kapas terbesar di Afrika, tapi untuk menyembuhkan luka di kakinya sendiri aja mereka harus impor dari luar negeri. Untungnya, lewat revitalisasi pabrik Sofacop ini, lingkaran setan itu akhirnya dipotong. Sekarang kapasnya ditanam, dipanen, dan diolah langsung di dalam negeri, sampai jadi kapas medis siap pakai. Selain industri kapas, ada nih satu proyek lagi yang kedengarannya sepele tapi penting banget, yaitu ngebangun pabrik deterjen pertama di Burkina Faso. Namanya Kompleks Industrial The Detergent Fassi. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Ibrahim Traore nih coy, pada 6 Maret tahun 2025. Kenapa proyek ini sangat penting ya? Karena deterjen itu kan kebutuhan harian utama nih bagi jutaan rumah tangga. Nah, selama pabrik ini belum ada, semua deterjen di sana harus diimpor coy, yang artinya devisa negara bocor, keluar terus cuma buat beli sabun cuci. Tapi begitu pabrik ini resmi berjalan ya cuy, sebagian uang masyarakat yang tadinya lari ke luar negeri buat beli deterjen, sekarang uang itu bisa muter di roda ekonomi mereka sendiri. Nah, pola mandiri kayak gini nih juga diterapkan di sektor peternakan lewat pabrik pengolahan susu bernama Fasokosam. Jadi ya cuy, masalah utamanya itu peternak sapi di Burkina Faso itu sebenarnya bukan jumlah sapi, tapi susu segar itu gampang banget rusak kalau enggak cepat-cepat
dapat diolah. Makanya susah dikirim ke tempat jauh. Hadirnya pabrik Vaso Kosam ini jadi penyelamat. Susu segar dari peternak lokal sekarang bisa diolah nih, jadi produk susu turunan yang tahan lama, sehingga bisa didistribusikan secara aman ke seluruh penjuru negeri. Hasil olahannya juga komplit banget, mulai dari susu segar yang udah didesterilisasi, yogurt, keju, mentega, sampai susu bubuk. Jadi kita sama-sama udah tahu kan kalau Ibrahim Traoré sangat berambisi untuk menyelesaikan masalah pangan. Buktinya produksi jagung, sorghum, dan beras lokal di sana sampai sukses melimpah. Nah, biar hasil panen yang melimpah ini makin terserap maksimal dan punya nilai jual tinggi, pemerintah berinisiatif nih menghidupkan kembali pabrik minuman SN Bravaso yang sudah mati suri sejak 2008 lalu. Kerennya, pabrik ini nih punya kapasitas raksasa sampai 600.000 hektoliter per tahun. Nah, daya tampung segede ini nih sengaja disiapin buat menyerap semua hasil panen petani Burkina Faso seperti jagung, sorghum, hingga beras. Langkah ini gak cuma urusan bikin minuman doang, tapi juga jadi mesin pencetak lapangan kerja baru buat masyarakat. Diperkirakan reaktivasi pabrik ini bisa membuka 200 pekerjaan tetap, 100 pekerjaan sementara, dan efek domino ke depannya bisa menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja tidak langsung yang bikin ekonomi lokal makin muter. Nah, kalau lu perhatiin ya cuy, pola dari semua proyek industri ini benang merahnya jelas banget. Ambil bahan mentah yang udah ada di dalam negeri, terus olah sendiri menjadi produk jadi, biar duit rakyat enggak lari ke luar negeri buat beli barang yang sebenarnya bisa dibikin sendiri di dalam negeri. Nah, ini namanya strategi substitusi impor, dan ini strategi klasik yang dulu juga dipakai negara-negara maju yang sekarang jadi pusat kekuatan ekonomi. Nah, bedanya ya cuy, Burkina Faso lagi coba ngelakuinnya di tengah situasi keamanan yang jauh lebih sulit. Tapi ya gitu cuy, pabrik-pabrik ini nggak ada gunanya kalau barangnya nggak bisa didistribusiin ke seluruh negeri. Nah, makanya sektor berikutnya yang digenjot itu infrastruktur dan transportasi. Dan ini bagian paling ambisius dari semuanya. Secara mengejutkan coy, di Desember tahun 2025 kemarin, Presiden Traoré resmi ngeluncurin pembangunan jalan tol pertama di sejarah Burkina Faso yang bakal ngehubungin ibu kota Ouagadougou sama kota terbesar kedua, Bobo Dioulasso. Panjangnya 332 km, 8 lajur, 4 lajur di tiap arah, lengkap sama flyover. Ini proyek infrastruktur paling ambisius yang pernah dibangun negara ini. Ini bukan proyek gagah-gagahan doang cuy. Jalan tol ini punya manfaat yang penting banget buat masa depan ekonomi mereka. Infrastruktur ini bakal memotong waktu tempuh antar kedua kota utama secara drastis, menurunkan biaya logistik barang, sekaligus memperlancar arus perdagangan regional yang menghubungkan negara terkurung daratan ini menuju pelabuhan-pelabuhan besar di pantai barat Afrika. Tapi ujung-ujungnya ya cuy, jalur ini bakal jadi urat nadi utama nih yang mempermudah para petani dan pabrik lokal yang kita bahas tadi untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Yang bikin makin gila, proyek ini 100% dibiayai dari APBN sendiri, sekitar 200 miliar franc CFA atau setara 357 juta dolar Amerika Serikat atau 6,3 triliun rupiah. Biaya pembangunan proyek infrastruktur ini nih ya cuy, tidak menggunakan utang luar negeri coy. Bahkan pengerjaannya dikebut nonstop 24 jam biar cepet kelar. Ini semacam pernyataan sikap juga sih ke dunia luar, kayak bilang kita bisa bangun negara kita sendiri tanpa didikte pihak asing. Selain jalan tol raksasa itu, ada juga nih peningkatan jalur-jalur strategis lainnya, kayak pengaspalan jalan kaya menuju Barsalogo. Jalur sepanjang 42 km ini krusial banget. Kota kaya itu adalah pusat komando militer dan gudang logistik utama mereka. Sedangkan Barsalogo adalah pusat kamp pengungsian ratusan ribu warga sipil sekaligus tameng pertahanan terdepan. Dengan diaspalnya rute ini nih ya cuy, militer bisa bergerak cepat menghalau teror, dan truk bantuan makanan gak akan bisa diblokade lagi nih oleh kelompok militan. Bukan hanya jalanan yang difikirkan oleh pemerintah Ibrahim Traoré, pemerintahan dia juga memikirkan nih di sisi transportasi publik. Mereka ngeluncurin rangkaian kereta api baru lewat operator Sita Rail, plus nambah armada bus kota Sotraco buat mobilitas warga di kota-kota besar. Ini penting biar masyarakat kelas menengah ke bawah tetap punya akses transportasi murah, gak cuma bergantung sama ojek atau taksi swasta yang mahal. Gak berhenti di situ aja nih coy, penataan kota juga jadi perhatian. Ada proyek perumahan namanya Kasma, terus ada kompleks komersial Zafara Plaza. Untuk proyek Kasma sendiri, proyek ini ditargetkan bisa
bisa menyediakan lebih dari 1.300 unit apartemen modern dalam waktu 3 tahun ke depan. Uniknya ya cuy, perumahan ini nih nggak cuma dibangun buat penduduk lokal saja, tapi juga disiapkan sebagai wadah investasi bagi para diaspora Burkina Faso yang ada di luar negeri. Jadi bisa dibilang sektor infrastruktur ini kayak tulang punggung yang hubungin semua sektor lain yang udah kita bahas tadi. Sawah, pabrik, semua butuh jalan buat distribusi. Tapi negara yang kuat itu bukan cuma soal jalan dan pabrik doang kan, rakyatnya juga harus sehat dan terdidik. Nah, ini yang bakal kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut gue justru paling nunjukin visi jangka panjang pemerintah Burkina Faso. FYI ya cuy, kalau lu tinggal di Burkina Faso, hal yang paling sulit lu lihat adalah rumah sakit. Jadi kalau misalnya lu mau nyari puskesmas, lu mau nyari klinik, lu mau nyari fasilitas kesehatan, data menunjukkan rata-rata orang di Burkina Faso harus menempuh jarak sekitar 14 km buat ke rumah sakit. Faktanya ya cuy, cuma sekitar 24% warga yang tinggal dalam radius 10 km, 61% berjarak 20 km, dan sisanya 15% bahkan harus jalan lebih dari 20 km cuma buat ke rumah sakit. Bayangin deh cuy, betapa sulitnya lo mendapatkan fasilitas kesehatan di negara Burkina Faso. Hal ini yang mendorong nih pemerintah Burkina Faso untuk investasi ke pelayanan masyarakatnya. Salah satunya di sektor kesehatan. Mereka lagi ngebangun nih rumah sakit universitas di Pala. Terus ada pusat medis Kadogo. Selain memperhatikan kesehatan masyarakat di Burkina Faso, pemerintah Traoré juga memperhatikan kesehatan hewan-hewan ternak di Burkina Faso dengan membangun pabrik obat hewan di daerah Sameni. Ini sangat penting coy, karena lo harus tahu 80% masyarakat di Burkina Faso hidupnya bergantung sama peternakan. Jadi kesehatan ternak itu sama pentingnya kayak kesehatan manusia buat ketahanan ekonomi rumah tangga mereka. Tapi itu semua belum cukup nih coy. Itu semua belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Burkina Faso. Karena lo tahu nggak, hanya 41% orang dewasa di Burkina Faso yang melek huruf. Artinya 59% masyarakatnya buta huruf. Dalam tanda kutip ya, mereka tidak sekolah coy, gak bisa baca. Boro-boro bisa baca sejarah kolonial Prancis, boro-boro mau baca sejarah kelam perang Afrika. Mayoritas masyarakatnya aja belum bisa baca coy. Makanya pemerintah Traoré memfokuskan salah satu proyek utamanya di sektor pendidikan dengan membangun universitas kaya plus pembuatan 40 ruang terbuka baru yang disebar ke berbagai universitas negeri. Ini jelas nunjukin niatan buat nambah kapasitas pendidikan tinggi. Soalnya selama ini rakyat Burkina Faso terkenal minim literasi cuy, sehingga mereka butuh nih tempat-tempat yang lebih luas yang bisa menampung orang-orang untuk belajar. Yang menariknya lagi ya cuy, ada program penghijauan skala besar. Target penanaman 20 juta pohon obat-obatan tradisional kayak kelor sama baobab. Ini bukan cuma soal lingkungan doang, tapi juga soal kemandirian di bidang kesehatan herbal dan pangan bergizi. Mengingat pohon-pohon ini punya manfaat gizi dan obat yang udah dipakai turun-temurun sama masyarakat lokal. Dan buat sisi olahraga dan identitas nasional, Stadion 4 Agustus di Ouagadougou direnovasi total sampai memenuhi standar internasional. Ini kelihatannya cuma soal bola doang ya cuy, tapi sebenarnya juga bagian dari citra negara, nunjukin ke dunia luar kalau Burkina Faso mampu mempunyai fasilitas kelas dunia meskipun lagi dalam kondisi sulit. Nah, semua pembangunan fisik ini dari rumah sakit sampai ruang terbuka jelas butuh listrik yang stabil buat operasionalnya. Dan disinilah kita masuk ke sektor yang nggak kalah krusial, energi. Nah, di sektor energi salah satu langkah konkretnya itu peningkatan kapasitas pembangkit listrik Kadogo. Soalnya krisis listrik itu masalah klasik di banyak negara Afrika, dan tanpa listrik yang stabil, semua pabrik dan rumah sakit yang tadi kita bahas ya nggak bakal jalan maksimal. Udah fasilitas kesehatannya susah, urusan listrik di Burkina Faso juga nggak kalah bikin elus dada cuy. Bayangin aja nih cuy, di sana ya itu krisis energinya parah banget, sampai cuma sekitar 20% warga yang bisa ngerasain punya colokan listrik di rumahnya. Di kota-kota besarnya lu harus siap mental karena mati lampu bisa terjadi hampir tiap hari atau sekitar 7-14 kali dalam seminggu dengan durasi padam bisa sampai 8 jam sehari. Kondisi ini makin parah karena faktanya sekitar 60% pasokan listrik di Burkina Faso itu ternyata hasil impor dari negara tetangga kayak Pantai Gading dan Ghana. Makanya cuy, kalau transmisi antar negara lagi error, mereka langsung auto gelap gulita. Untungnya belakangan ini pemerintahnya lagi ambisius banget ngebangun pembangkit listrik lokal biar nggak terus-terusan numpang impor daya listrik dari negara tetangga. Yang lebih menariknya lagi ya cuy, dari sisi kedaulatan energi, distribusi bahan bakar nasional dialihkan nih ke pengelola domestik yang namanya Barca Energies. Jadi bukan cuma soal produksi listrik doang, tapi juga soal siapa yang ngontrol distribusi bahan bakar
bakar ke seluruh negeri. Ini penting banget nih, karena bahan bakar itu ibarat urat nadi dari hampir semua sektor ekonomi, mulai dari transportasi sampai industri. Jadi kalau kita tarik garis dari sektor energi ini nih ya cuy, intinya sama kayak sektor-sektor sebelumnya, bikin negara ini bisa jalan sendiri tanpa harus nunggu bantuan atau intervensi dari pihak luar. Jadi kalau kita tarik mundur dan lihat gambar besarnya, apa yang lagi terjadi di Burkina Faso ini sebenarnya cerita tentang satu pertanyaan sederhana. Bisa nggak sih sebuah negara miskin yang bahkan lagi perang di sebagian wilayahnya sendiri mutusin buat berhenti nunggu bantuan dan mulai bangun semuanya sendiri? Dan jawaban yang mereka kasih lewat proyek-proyek yang kita bahas tadi itu jelas bisa, asal ada kemauan yang kuat dan keberanian buat ambil resiko. Pelajaran yang bisa kita ambil ya cuy dari sini sebenarnya nggak melulu soal Burkina Faso doang. Ini soal gimana sebuah negara nentuin prioritas. Daripada nunggu infrastruktur sempurna atau nunggu situasi keamanan 100% aman dulu baru mulai bangun, mereka justru jalan bareng-bareng. Pertanian jalan, industri jalan, jalan tol jalan, semua digarap paralel meskipun sumber dayanya terbatas banget. Ini strategi yang beresiko karena kalau salah satu sektor gagal, efeknya bisa nyebar ke sektor lain. Tapi kalau berhasil, dampaknya juga bakal berlipat ganda cuy. Karena semua sektor itu saling nyambung dan saling nguatin satu sama lain. Yang paling penting menurut gue, ini nunjukin bahwa kemandirian itu bukan cuma jargon politik yang enak didengerin doang, tapi bisa diterjemahin jadi hal-hal konkret. Pabrik yang beneran berdiri, jalan yang beneran diaspal, rumah sakit yang beneran dibangun, nggak semua negara berani ambil jalan ini. Soalnya lebih gampang dan lebih aman secara politik buat tetap bergantung sama bantuan luar negeri. Burkina Faso ini milih jalan yang lebih susah. Tapi kalau berhasil, mereka bakal punya kendali penuh atas masa depan ekonomi mereka sendiri, bukan didikte pihak luar. Tentu aja, kita juga harus realistis. Proyek sebanyak ini, secepat ini, di tengah situasi konflik yang masih berlangsung, punya resiko besar juga. Soal berkelanjutan pendanaan, soal kualitas pengerjaan yang dikebut, sampai soal apakah manfaatnya beneran nyampe ke rakyat kecil atau cuma jadi proyek mangkrak buat pencitraan pemerintah. Waktu yang bakal ngejawab semua itu, dan kita bakal terus pantau perkembangannya di video-video selanjutnya. Nah, dari semua proyek yang gue bahas tadi, gue jadi penasaran nih sama pendapat lu. Menurut lu, langkah paling gila dari semua proyek yang gue sebutin tadi itu yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Gue Alika Putri, pamit undur diri.